Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatal iman jamaah tadi salat asar dan mudah-mudahan insyaallah kita juga bisa menunaikan salat maghrib secara berjamaah rekan-rekan semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema hari ini tentang bab tahrimil uquqi wa qati'atir rahimi, tentang pengharaman durhaka dan memutus rahim atau memutus hubungan silaturrahim. Dirahmakumullah, biasanya memang kalau dalam agama itu pada akhirnya ini perkara boleh, ini sesuatu yang disunnahkan, ini sesuatu yang diperintahkan wajib, ini sesuatu yang diharamkan, atau ini sesuatu yang disarankan untuk ditinggalkan atau dimakruhkan. Nah, hari ini insyaallah kita sama-sama akan menelaah tema tentang sesuatu yang diharamkan. Jadi hukumnya haram, bukan sekedar disarankan untuk dihindari atau tidak dilaksanakan. Ada dua hal haram yang disebut di sini yang akan kita sama-sama bahas. Yang pertama, haram durhaka, uququl walidain biasanya. Haram durhaka. Durhaka itu artinya tidak melaksanakan atau tidak memberikan hak kepada orang yang berhak untuk menerimanya, terutama dalam bab ini adalah orang tua. Jadi tidak berbakti, tidak berbuat baik, tidak menghargai, tidak menghormati, tidak mencintai. Bab ini menarik karena biasanya atau seringnya kita bahas sesuatu itu hanya dari satu aspek saja, diperintahkan atau diwajibkan, dan ada hal-hal lain yang dibahas dari perspektif ia adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, sementara di bab ini kita belajar apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Jadi diperintahkan untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan dilarang untuk mendurhakainya. Artinya nggak ada pilihan, ke orang tua wajib berbuat baik. Jadi nggak ada pilihan. Kan ada juga hal-hal yang cuma diperintahkan tapi tidak dibahas aspek sebaliknya. Menunjukkan bahwa orang tua menjadi objek yang idealnya diutamakan atau dipentingkan. Khususnya kita semua adalah anak sebelum jadi orang tua. Status anak, status yang abadi insyaallah. Kita nggak mungkin tiba-tiba pengen ganti orang tua, nggak mungkin. Bosen sama ayah, ganti ayah nggak bisa, ganti mak nggak bisa. Sampai kapan juga akan kerekam itulah ayah, itulah emak. Sampai kapan? Sampai kita meninggal,
sampai akhirat, ya kan? Terus sekalinya terlahirkan dari seorang ayah, dari seorang ibu, maka selamanya itulah ayahnya, itulah ibunya, nggak akan tertukar, nggak bisa diganti dengan cara apapun. Ya, kita nggak bisa tiba-tiba, ada nggak opsi ganti ayah? Nggak ada lah. Ganti emak, nggak bisa. Maka itu kenapa dipelajari secara khusus, ya. Nah, malam hari ini, sore jelang maghrib ini, kita akan sama-sama melihat apa saja yang pertama, bahaya durhaka. Nanti akan ada dalil-dalilnya, dan bahaya terlibat dalam upaya memutus silaturahim. Ya. Jadi kan kalau sudah begitu ya kita mau nggak mau berjuang agar berbuat baik, karena kan berbuat baik kepada orang tua atau yang juga terkenal dengan sebutan birrul walidain itu membuat kita jauh dari sikap durhaka terhadap orang tua, ya kan? Sementara kalau kita berada pada titik nol, artinya nggak sedang berbuat baik, maka berarti terbuka kemungkinan kita sebagai anak berbuat durhaka. Jadi kita harus jauh dari kedurhakaan. Caranya dengan berbuat baik. Kita harus jauh dari upaya memutus silaturahim. Maka cara satu-satunya adalah dengan menyambung silaturahim. Nah, itu cara terbaik. Karena makanya Quran kan selalu mengatakan istanibu, jauhilah, agar benar-benar jauh dari yang haram, maka sibuklah dengan yang diperintahkan. Ya. Nggak cukup hanya sibuk dengan yang halal, itu nggak cukup. Karena kalau kita selalu pada level sekedar halal saja, maka kita terbuka kemungkinan atau dekat sekali dengan, masih dekat dengan yang haram. Ya. Maka hari ini insya Allah kita belajar bahayanya, agar mudah-mudahan memberikan motivasi untuk selalu ingin berbuat baik, selalu ingin menjaga hubungan rahim atau silaturahim. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad, ya. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Apakah kamu berpikir, apakah kamu jika berusaha lantas kamu kemudian berpaling, dan gara-gara kamu berpaling kamu pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi, memutus rahim, dan merekalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Allah tulikan, tidak mampu mendengar, dan Allah butakan penglihatannya. Jadi ini sindiran dari Allah SWT. Jangan sampai upaya-upaya yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, itu lantas membuat kita dengan mudah berpaling dari Allah, ya, berpaling dari ketentuan Allah, nggak peduli dengan arahan dari Allah SWT. Nah, ketika Allah tidak diperhatikan, Allah tidak digubris, Allah disepelekan, maka pelanggaran pertamanya tufsidu fil ard, merusak, membuat kerusakan. Dan yang kedua, memutus hubungan rahim. Benar kan? Siapapun kita, hal pertama ketika kita mulai enggak peduli lagi sama Allah Subhanahu wa taala adalah mulai merusak.
nggak peduli dengan ketentuan profesionalisme, maka pasti bekerja tapi merusak. Nggak peduli dengan ketentuan Allah tentang kewajiban atau peran di dalam keluarga, maka pasti keluarganya nggak terselamatkan. Jadi aturan-aturan Allah itu menyelamatkan, bukan merusak, merawat, menjaga yang baik agar tetap baik, yang baik agar tidak berubah menjadi buruk. Apapun semuanya, ya. Termasuk hal yang berkaitan dengan makanan. Kita kan diperintahkan untuk makan dan minum. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Itu kan ketentuan yang bagi sebagian orang dipandang sederhana. Tapi cobalah lihat hari ini, sebagian besar masalah kesehatan berawal dari kegagalan untuk tidak israf dalam mengkonsumsi makanan. Ya kan? Kolesterol itu gara-gara israf atau kurang gizi. Mungkin nggak ke dokter, terus kata dokter, bapak kurang gizi. Buktinya apa dok? Bapak kolesterol. Mungkin nggak? Bapak kurang gizi, maka bapak darah tinggi. Mungkin nggak? Masalah orang sekarang kelebihan makan atau kekurangan makan? Hah? Kelebihan. Ya kan? Kalau kurang makan gampang diajak makan aja kan. Kalau ke dokter, wah bapak ini harus makan yang banyak. Keluar pergi dia ke restoran, makanlah 3 piring gitu. Sembuh sakitnya. Tapi kalau kelebihan gimana cara ngeluarinnya? Susah. Ya. Sederhana sekali. Tapi ketika ketentuan itu nggak digubris atau diabaikan, maka akan muncul persoalan. Jadi orang itu merusak siapa? Merusak dirinya sendiri. Dalam surah At-Tahrim, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dia nggak lakukan itu, maka anak-anaknya nggak selamat masa depannya. Kelihatannya bahagia, tapi sebenarnya batinnya sengsara. Jadi semua aspek, maka tugas kita adalah terus belajar agama dan kemudian mengoreksi gaya hidup, mengoreksi aktivitas agar sesuai dengan garis Islam. Ini kayak rekan-rekan bekerja pakai jam kan? Ada nggak teman-teman di sini yang boleh datang kapan aja, boleh pulang kapan aja? Ada nggak? Nggak ada. Ada pakai jam. Wal asri innal insana lafi khusr. Ketika manusia nggak peduli waktu, maka dia pasti merugi, siapapun tanpa terkecuali. Itu kan ketentuan Allah. Coba aja diabaikan, maka dia merugi. Yang paling sederhana sekolahan SD aja. Sekolah SD kan dianggap sederhana kan? Hari ini dengan ijazah SD bisa apa coba? Ada nggak yang ngebanggain ijazah SD-nya? Nggak ada kan? Nggak ada. Kok alhamdulillah walaupun cuma ijazah SD tapi ijazah saya asli kok. Mana ada? Kecuali ada bocil ya di Sumatera mana itu ya. Dia ngebanggain di ijazah asli nih, biarin SD juga katanya. Ya. Tapi pertanyaannya adalah, jika SD atau SD lah ya, yang dianggap sederhana itu tidak ditempuh pendidikannya pada usia 7 tahun, 8 tahun. Pertanyaan sederhana, SD tadi kita bahas sederhana kan, ijazah SD. Masih berani nggak daftar SD umur 15 tahun? Berani nggak? Katanya sederhana. Nggak berani kan? Nggak berani. TK lebih sederhana lagi, berani nggak? Kok saya ternyata dulu nggak TK ya, TK. Ya, misalnya ada teman-teman di sini, TK biar minimal punya ijazahnya kek, gitu kan? Berani nggak? Nggak berani. Menunjukkan waktu itu penting. Soheh? Iya. Misal rekan-rekan udah aki-aki gitu ya,
jenggot putih, rambut putih, baru nikah. Berani nggak ngerayain gede-gedean pakai foto prewedding? Mana berani? Ya Allah, dikatain orang aki-aki prewedding. Ya, nggak berani. Udah bukan saatnya, bukan waktunya. Itu kita baru melihat ketentuan-ketentuan sederhana. Maka berpaling dari Allah itu pasti merusak. Nah, kita kembali ke tema ini tentang orang tua dan saudara. Berpaling dari ketentuan Allah, berpaling dari aturan Allah. Bagaimana seharusnya kita sama orang tua, bagaimana seharusnya kita sama saudara, itu sama saja dengan merusak hubungan dengan orang tua, merusak hubungan dengan saudara. Ya, jadi jangan berpaling. Tetap bersedia untuk membaca, menerima arahan dari Allah, arahan dari Rasulullah SAW tentang bagaimana seharusnya sama orang tua, bagaimana seharusnya sama keluarga. Kelas itu yang pertama. Yang kedua, wa tuqatti'u arhamakum. Kalau sudah berpaling, nggak peduli dengan aturan Allah, udah pasti silaturahim itu terputus, nggak akan terjaga. Ya, pernah mikir gini nggak? Pernah nggak berpikir kenapa sih kok kita lebih mudah baik sama orang lain dibandingkan sama saudara sendiri? Ya kan? Dan pertanyaan berikutnya, kok Allah malah nyuruh kita baik sama saudara sendiri ya, nggak nyuruh kita baik sama orang lain? Dan sementara rasa-rasanya orang lain lebih baik kepada kita dibandingkan saudara sendiri. Kenapa Allah nyuruh kita berbuat baik sama saudara, sementara kita lebih merasa dibaikin sama selain saudara dibandingkan saudara sendiri? Kenapa? Kenapa kita malah nggak diperintahkan aja berbuat baik sama orang lain aja, nggak usah sama saudara sendiri, ya kan? Kenapa perintahnya berbuat baik sama saudara sendiri? Karena itulah yang berat untuk dilakukan, itulah yang perlu dilakukan, tapi itulah yang berat untuk dilakukan. Jadi seringkali yang perlu dan harus itu tidak mudah. Seringkali yang gak perlu dan gak harus itu mudah. Benar kan? Ya. Makanya akhirnya harus peduli dengan apa kata Allah agar silaturahim itu gak terputus, hubungan dengan saudara itu gak terputus. Lah mereka yang gak peduli dengan ketentuan Allah akhirnya selalu ngambil posisi sebagai penuntut hak terhadap saudaranya. Saya kan adik, harusnya saya diperhatikan. Saya kan adik, harusnya saya disayangi, harusnya saya diurus, dibantu, diselesaikan masalahnya. Lagi si abang atau si kakak ngomongnya juga sama. Saya kan kakak, ini adik nggak tahu diri, menghormati kayak kakaknya, menghargai kayak kakaknya. Ya. Semua nuntut. Kalau udah semua nuntut, maka perang, konflik. Ya. Maka harusnya dalam hubungan berkeluarga itu, hubungan bersaudara itu semuanya bukan merasa berhak, tetapi harusnya semuanya merasa berkewajiban. Saya berkewajiban untuk menjaga hubungan baik dengan saudara saya. Saya berkewajiban untuk membantu saudara saya. Saya berkewajiban untuk selalu buka pintu, menampung kehadiran, menyambut kehadiran saudara saya. Saya berkewajiban. Ya. Jadi begitu berpaling dari ketentuan Allah, pasti hubungan rahim itu terputus. Udah pasti. Karena hanya dengan menjalankan ketentuan Allah lah hubungan rahim itu jadi indah, ya kan? Kan itu prinsip dalam Islam. Tidaklah sesuatu itu diwajibkan kecuali karena ada kesulitan, ya kan? Al-masyaqqah,
laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Seandainya aku tidak membebani umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Berarti kan perintah itu beban. Jadi kalau diperintahkan pasti jadi beban. Tetapi beban itu endingnya, jika dari Allah, jika beban itu muncul karena ada perintah dari Allah, ujungnya insya Allah adalah kebahagiaan. Selama ada beban, insya Allah akan selalu ada kebahagiaan. Pastikan saja beban itu dari Allah dan Rasulullah, ujungnya pasti akan ada kebahagiaan. Ya, jadi jangan berpaling. Nah, mereka yang berpaling dari Allah lantas merusak, nggak mau ikut aturan Allah, artinya akhirnya di mana-mana dia merusak. Ya, tidak mau ikut arahan Allah, akhirnya terputus silaturahim, terputus persaudaraan. Mereka dilaknat oleh Allah. Dilaknat dengan cara Allah tulikan pendengarannya, Allah butakan matanya. Jadi mendengar tapi tidak mendengar, melihat tapi tidak melihat. Ya, itu nama laknat. Laknat itu artinya al-ib'ad an rahmatillah, jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelas berikutnya, fahal asaitum in tawallaitum. Ya, fahal asaitum in tawallaitum. Tadi sudah, ya. Kita langsung ke Ar-Ra'd ayat 25. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Ya, mereka yang melanggar janji dengan Allah, memutus rahim, maka mereka terlaknat dan mereka akan memperoleh azab neraka. Mungkin pertanyaannya, ini dalil-dalil ini apa kaitannya dengan tema kita hari ini, uququl walidain? Ya. Kaitannya atau hubungannya adalah dengan status rahim. Kalau bicara silaturahim, banyak sekali orang berpikir silaturahim itu dengan saudara. Padahal sebelum silaturahim dengan saudara, silaturahim itu adalah dengan rahim itu sendiri, orang tua, ibu, ya, ayah. Kan kalau nggak ada ayah dan ibu, maka nggak ada saudara. Ada kan sekarang baik banget sama saudara-saudaranya, baik sama bibinya, baik sama paman dan sebagainya, tapi marahan, musuhan dengan orang tua sendiri. Itu sekarang terjadi. Kok bisa? Jawabannya karena lupa mendefinisikan apa itu rahim. Ya. Berikutnya ayat tentang birrul walidain. Sepertinya ayat ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Gak apa-apa dibahas lagi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang birrul walidain. Yang pertama sekali, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah perintahkan jangan sembah kecuali Allah. Jadi nggak mungkin bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kalau tidak mampu untuk menyembah hanya Allah. Waktu itu kita bahas di sini, rekan-rekan, kita harus jujur nih ya. Kita harus jujur sejujur-jujurnya bahwa
Makin hari orang tua bukan makin menyenangkan, bener kan? Kita semua juga akan mengalami siklus yang sama. Seiring dengan bertambahnya umur, sekarang kan keren nih, ya nggak, bagi yang udah berkeluarga, membiayai keluarga, menyediakan tempat tinggal, menyekolahkan anak. Pokoknya Masya Allah. Pertanyaannya, seandainya Allah beri panjang umur, keadaannya akan terus begini atau berubah? Berubah. Suatu hari nanti pensiun. Suatu hari nanti kesehatannya menurun. Suatu hari nanti kemampuan finansialnya juga menurun. Apalagi suatu hari nanti kecerdasannya menurun, daya ingatnya menurun. Pendapatnya tidak lagi setajam ketika masih muda. Apalagi fisiknya, semuanya menurun. Jujur kan? Kenapa kita dipensiunkan? Kenapa? Karena tua. Ya, tua. Performanya menurun. Apa tuh artinya? Kenapa kita dipensiunkan? Karena kita nggak menguntungkan lagi. Betul nggak? Iya. Kalau tetap dipekerjakan, apa yang akan terjadi? Bukan lagi sekedar tidak menguntungkan, malah membebani kan? Jadi beban. Nah, pertanyaannya, kalau perusahaan kan gampang kan, pakai aturan ketenaga kerjaan. Di usia tertentu berhenti, dikasih pesangon atau pensiun. Ya, bapak-bapak menganggap perusahaan itu baik nggak ketika mempensiunkan bapak-bapak pada usianya? Baik nggak? Kenapa baik? Karena kasih pesangon kan? Benar? Hah? Kalau nggak dikasih pesangon pasti nggak baik kan? Iya, kelas. Sekarang Pak, kita kan punya anak nih. Anak. Suatu hari kita masih sanggup nggak mendidik anak kita? Apa kita akan terus dengan performa yang sama untuk mendidik anak? Membiayai keluarga? Enggak kan? Tidak sedikit orang yang ketika sampai pada usia tertentu, semuanya berubah. Anaknya yang ngurusi dirinya. Si anak ngurusi makan orang tuanya, si anak menyediakan tempat tinggal untuk orang tuanya, si anak apalagi memberi uang untuk orang tuanya, si anak mengobati, membawa ke dokter jika orang tuanya sakit. Benar-benar perannya berbalik. Bapak-bapak, seandainya Pak, seandainya anak kita ngomong gini, Pak, Papa pensiun aja lah dari jadi papa aku, ini aku kasih pesangon. Itu anak baik nggak Pak? Hah? Dia hitung ya. Bisa dihitung kan? Gampang kan ngitungnya kan? Iyalah gampang. Hitung aja dari hari kelahiran, dia hitung sama dia tuh. Waktu lahir di kelas VIP, lahir cesak, berarti dulu papa bayar aku di rumah sakit 30 juta misalnya ya kan. Terus biaya waktu sejak aku ada di kandungan ibu, check up kesehatan tiap bulan ke dokter kandungan 500.000, dihitung semua sama dia. Sampai terakhir, kapan terakhir bapak-bapak ngebiayai dia untuk nikah, keluarlah angka, lumayan dia 2 miliar kata dia gitu misalnya kan. Kan ini anak soleh ini ceritanya Pak. Dia hitung terus langsung dia konversi sesuai emas pada saat uang itu dikeluarkan. Wih, baik banget gak? Baik, biar ayahnya gak bisa ngeles. Total biaya itu dia tambahkan dengan apa? Dia tambahkan dengan jerih payah orang tuanya dikali 2 energi. Dia tambahkan dengan pikiran yang dicurahkan oleh orang tuanya. Dari yang totalnya tadi misalnya 2M, kata dia berarti ayahku berhak 6M. Anak kita yang udah hebat itu Pak,
dia nabung atau dia dapat bonus, dia bilang, ayah, makasih ayah ya, selama ini udah baik sama aku, tapi ayah mulai membebaniku. Ayah jadi beban dalam hidupku, aku nggak bisa jalan-jalan, aku nggak bisa asik sama istriku. Ayah harus digonta-ganti pampers, ayah harus dibimbing ke kamar mandi, ayah harus diajak bicara, ayah tiap bulan harus check up ke dokter, ayah kadang-kadang kena serangan sakit. Ini ayah, aku transfer 6 juta, ayah pensiun jadi ayahku. Gimana rasanya Pak kalau anak ngomong gitu? Tadi antum bilang ke perusahaan baik kan? Ketika setelah sekian, mungkin ada yang 20 tahun berkarir, 25 tahun berkarir, masuk usia pensiun, dikasih pensiun, antum langsung, wah alhamdulillah ini perusahaan keren banget dah, pensiunnya gede. Masya Allah. Berani nggak ngomong ke anak, makasih ya nak ya, luar biasa kamu anak soleh, apa gitu Pak? Sahih. Kenapa saya cerita itu Pak? Ini masalah kita sebagai orang tua. Kita seringkali mengukur kasih sayang itu dengan uang. Kita tidak mengukur kasih sayang dengan ketaatan. Enggak berbakti Pak. Enggak berbakti, beneran enggak berbakti. Anak yang enggak nurut sama Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan ayat tentang berbakti kepada orang tua itu diawali dengan perintah menyembah hanya Allah. Jadi pertanyaannya sekarang, kenapa enggak anak itu akhirnya ngebayar biaya pensiun ayahnya agar ayahnya pensiun menyandang status sebagai ayah? Kenapa itu enggak dilakukan? Itu hanya tidak dilakukan oleh siapa? Anak yang takut Allah. Anak yang gak takut Allah, mereka lakukan itu Pak, beneran. Lah yang dikirim ke rumah jompo, mereka lakukan itu kan? Ya udah nggak apa-apa lah, ribet, membebani. Kita nggak bisa kemana-mana, nggak ada yang ngurus, mana pikun lagi. Rumah jompo tapi mahal, nggak apa-apa bayar aja. Masya Allah. Ya, mungkin nggak anak soleh begitu? Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Apakah karena anak soleh masih bisa mendapatkan manfaat dari orang tua? Oh iya, manfaat apa? Ukhrawi. Karena dia takut sama Allah, karena dia menyembah Allah. Itu. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ya, jadi bapak-bapak yang sudah punya anak, jangan sampai salah didik anak-anak. Kalau pengen kan anaknya birrul walidain, didik mereka untuk kenal baik dengan Tuhannya. Hanya anak yang takut Allah, hanya anak yang menyembah Allah, hanya merekalah yang benar-benar kelak akan terus menerus insya Allah berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, bukan yang lainnya, ya. Dan kemudian apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah fala taqul lahuma uffin. Jangan sampai, semuanya kan kita bahas waktu itu tentang volume suara, ya, suara. Jangan bilang ah, jangan tinggikan nada suara, jangan apa lagi? Jangan lupa untuk selalu berucap kata-kata yang mulia, bersikap merendah di depan orang tua, dan yang terakhir mendoakan. Ada berapa tuh? Jangan bilang ah, jangan membesarkan volume atau meninggikan nada suara, ngajak bicara dengan bahasa yang mulia, bersikap merendah, yang kelima mendoakan. Itu 5 hal itu yang harus dilakukan. Ya, jangan sampai kelewat. Itu namanya berbakti. Bapak-bapak, waktu itu kita juga bahas.
Ada nggak di antara 5 ini perintah nurut? Ada nggak? Nurut? Hah? Nggak ada kan? Karena nurut cukup kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada satu lagi pemimpin. Ya nggak? Jadi kalau anak tinggal di rumah orang tua, nurut ke orang tua, nurut ke ayah, itu kan ayah memimpin di rumah itu. Jadi tiba-tiba si anak laki-laki itu, aku pengen memimpin diriku sendiri. Gampang aja, gimana caranya? Keluar rumah, beli rumah atau kontrak, silakan. Tapi yang namanya berbuat baik, birrul walidain, 5 hal ini nggak boleh ditinggalkan. Setiap kali bertemu orang tua, maka jaga lisan, jangan asal ngomong, jangan tinggikan nada suara, dan ajak mereka bicara dengan kata-kata yang mulia. Merendah, jangan sombong, jangan meninggi, merendah, dan terakhir selalu doakan. Mampu nggak kelima hal ini dilakukan? Mampu kan? Ringan, nggak ada perintah nurut. Yang paling berat itu kan nurut. Nggak mudah untuk nurut. Makin kesini kan jadi punya pendapat masing-masing, jadi punya keputusan masing-masing, punya keinginan masing-masing. Bisa jadi keinginan itu berbeda dari keinginan kedua orang tua. Nggak soal. Perhatikan 5 hal ini. Jangan sampai, nomor satunya, jangan sampai mengucapkan, karena kalau salah satu dari 5 hal ini dilanggar, berarti masuk kategori durhaka. Ya kan? Mak, nih mak, bukti transfer dikirim ke emaknya tuh, pakai bukti transfer untuk menerima gaji kan, penghasilan, transfer ke emak. Assalamualaikum, mak, ini ya. Baik gak? Baik gak si anak? Hah? Baik. Tapi pertanyaannya, ada nggak dari 5 hal itu ngasih duit ke emak? Hah? Membiayai kehidupan orang tua diperintahkan nggak dalam ayat ini? Nggak ada. Nggak ada. Lalu ngirim duit. Ada 2 orang anak. Yang satu ngirim duit. Mak, udah ditransfer ya? Udah. Yang satu lagi dia nggak ngirim duit. Dia nanya, Assalamualaikum, mak, apa kabar? Mak sehat. Menurut Allah, yang ngajak ngobrol itu lebih baik daripada ngirim duit. Karena yang ngirim duit gak ngajak ngobrol. Loh, mana perintahnya harus ngajak ngobrol orang tua? Waqul lahuma, katakan kepada keduanya qaulan karima, perkataan yang mulia. Kan diperintahkan, ucapkan. Jangan nunggu, ucapkan. Jangan nunggu orang tuamu bertanya apa kabarmu, tapi tanyakan bagaimana kabar kedua orang tuamu. Ajak mereka ngobrol. Jangan menunggu engkau yang diajak ngobrol. Kan? Jadi nggak perlu khawatir kan? Kan sekarang itu banyak jadi pertanyaan, Ustaz, ya Allah saya nggak bisa nikah Ustaz. Kenapa? Saya masih harus membiayai ibu saya. Widih. Baik yang dilakukan, tapi belum tentu dia sudah mencapai derajat anak yang birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Jangan-jangan dia cuma transfer doang. Dia nggak pernah ngajak ngobrol kedua orang tuanya. Bahkan setelah transfer, dia selalu kasih caption di bawah bukti transfer itu, Ibu, cukup ya, jangan minta apa-apa lagi ya, aku udah nggak punya duit. Pakai ngancam. Apa itu anak berbakti? Ya. Jadi kita perlu hati-hati sekali. Allah Subhanahu wa taala nggak pernah dalam Islam itu tiba-tiba ada perintah yang tidak mungkin disanggupi. Ini kan ayatnya berlaku universal untuk semua tipe model anak. Anak kan belum tentu kaya. Anak belum tentu berpenghasilan.
Anak belum tentu lebih makmur dibandingkan orang tuanya. Anak boleh saja miskin banget. Terus pertanyaannya, apa kalau anak miskin nggak bisa berbakti? Islam nggak pernah menjadi agama yang aneh. Ketika Allah tidak mengecualikan semua anak harus berbuat baik, maka berarti apapun yang Allah perintahkan tentang berbuat baik kepada kedua orang tua pasti mampu dilakukan oleh semua anak tanpa terkecuali. Kelima hal ini insya Allah pasti mampu dilakukan oleh semua anak dengan semua keadaan. Ya kan? Jangan ngomong kasar. Apaan sih, Mak? Dia baru transfer 100 juta, tapi dia ngomong ke emaknya, apaan sih, Mak? Anak durhaka gak? Durhaka. Ketutup tuh duit 100 juta, itu gak ada makna. Ah aja gak boleh, apalagi apaan? Ngobrol, tiba-tiba orang dari jauh mendengar kencengan suara anak daripada emak. Durhaka gak? Durhaka. Harusnya kencengan suara orang tua daripada anak. Kan tadi wala tanharhuma. Suaranya kenceng banget. Jadi duduk berdua nih sama orang tua, ada ayah, ada ibu. Orang yang duduk di sana gak mendengar suara orang tuanya, mendengar suara anaknya. Kadang-kadang kejadian kan, kalau berobat lagi nunggu di klinik misalnya, kita lihat ada anak ngajak orang tuanya berobat. Yang kencengan ngomong siapa? Anaknya kan, ibu di sini aja, udah diam aja, sabar, ntar dipanggil, ibu nggak usah gelisah gitu. Kencengan suara siapa? Anak. Si anak merasa udah paling berbakti karena ngajak orang tuanya berobat, nggak taunya dia sedang durhaka gara-gara nggak bisa menjaga volume suara. Masya Allah. Ya, dibangun rumah, dia bangun kamar buat orang tuanya khusus, ada kamar mandi di dalam, dia bayar suster untuk ngerawat orang tuanya. Pokoknya keren banget, orang tuanya menunya jelas, makannya jelas. Kalau nggak sanggup jalan ke kamar mandi, ada yang bantuin 24 jam. Masya Allah. Tapi apa yang terjadi? Dia tinggal serumah sama orang tuanya, tapi nggak pernah orang tuanya diajak ngobrol. Dia mau berangkat kerja, pagi dia buka kamar ibunya. Ibu, aku kerja dulu ya. Tutup, berangkat. Dia nggak nunggu ibunya jawab. Dia pulang udah sore, udah malam, dia cuma nanya sama pembantu. Ibu gimana seharian? Sehat aja? Mau makan? Udah, beres. Begitu ada yang nanya, lu gimana sih? Gak pernah nemenin orang tua ngobrol. Dia bilang apa? Ribet, ngomong mulu. Males. Ngomongnya gak habis-habis. Itu lagi. Anak baik apa anak durhaka? Hah? Kok gak ada yang jawab? Durhaka kan? Durhaka. Berapa duit coba? Kamar khusus, fasilitas kesehatan khusus, pendamping khusus, luar biasa. Tapi nggak pernah diajak ngomong. Bisa-bisa malah jadi anak durhaka. Tamam? Udah semua diberikan, Masya Allah, dikunjungi, didatangin kayak pemandangan Idul Fitri itu, pemandangan Lebaran. Kalau pulang kampung tuh, pada pulang kampung. Pernah melihat pemandangan begini nggak, rekan-rekan? Orang tua lebih menghormati anak dibandingkan anak menghormati orang tua. Pernah lihat pemandangan itu nggak? Kalau lagi ngumpul keluarga, sering kan? Sering. Kenapa? Karena si anak enggak melaksanakan perintah Allah, waqfid lahuma janahal dzulli minar rahmati. Dia enggak rendahkan sayapnya, dia tetap kepakkan sayapnya.
Dia pulang dengan gaya kebesarannya sesuai dengan kedudukan sosialnya saat itu. Orang tuanya salah-salah dikira pembantu oleh orang lain. Anehnya lagi, si orang tua memposisikan dirinya gak apa-apa jadi pembantu. Ya parkir kendaraannya, turun mobil pakai HP. Ibunya udah nunggu di luar kendaraan, pengen salaman, kangen sama anak. Itu kata istrinya ke si ibu, "Mah, ntar aja ngobrolnya, dia lagi sibuk, lagi ngomong sama orang penting." Akhirnya ibunya nunggu, nelpon sampai setengah jam. Selesai nelpon, ibunya yang datang ke dia minta salaman. Dia duduk di meja di kursi tamu, ruang keluarga. Ibunya datang sama ayahnya. Nah, belum salaman. Lah, itu kebalik gak? Salaman. Udah salaman, selesai salaman, si anak bilang apa? "Mah, aku ada perlu nih, sebentar ya, nanti kita ngobrol." Terus ibunya sama ayahnya bilang, "Gak apa-apa. Masya Allah. Padahal bapak-bapak, itu rumah tempat tinggal orang tuanya itu dia yang bangun. Karena rumah dulu itu sudah rubuh. Orang tuanya tiap bulan biaya hidupnya dia yang transfer. Tapi itu anak durhaka apa anak berbuat baik ya kayak gitu? Durhaka. Kenapa? Karena dia tidak turunkan sayapnya di depan orang tuanya. Halas? Yang terakhir, kelihatannya baik, kelihatannya peduli sama orang tua, tapi ternyata nggak pernah mendoakan. Nggak pernah ada Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa itu nggak pernah ada. Kelihatannya baik, tapi ketika tidak pernah mendoakan, maka berarti terbuka kemungkinan si anak bisa-bisa menjadi anak yang durhaka. Jadi 5 hal yang harus dilakukan agar tidak jadi anak durhaka. Berikutnya ada hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, bertanya kepada para sahabat, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa yang paling besar? Kata Nabi, "Al-isyraku billah wa uququl walidain." Ada 4. Yang pertama syirik, dan yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Masya Allah, gede banget dosanya. Setelah syirik langsung uququl walidain. Nah, maka hati-hati sama orang tua. Berikutnya, hadis berikutnya, al-kabair juga sama. Dosa besar itu syirik dan durhaka kepada orang tua. Hadis berikutnya, minal kabair syattumur rajul walidayh. Seseorang menghina kedua orang tuanya. Nah, rekan-rekan, ini menarik nih. Jadi waktu Nabi mengatakan di antara dosa besar adalah seseorang mencaci maki atau mencela kedua orang tuanya, sahabat bertanya, "Rasulullah, apa mungkin seorang anak mencela kedua orang tuanya?" Terus Nabi menerangkan, maksudnya seseorang mencela orang tua orang lain, lantas anak orang lain itu yang tadi dicela, anak orang itu pasti akan balas dengan mencela kedua orang tuanya. Nah, pertanyaannya, hari ini ada nggak anak beneran mencela orang tuanya sendiri? Ada nggak? Ada banyak kan? Banyak. Artinya apa? Keadaan zaman dulu yang katanya jahiliyah itu jauh lebih baik dibandingkan keadaan hari ini. Dalam hal ini tentunya, ya kan? Nah, ketika Nabi katakan di antara dosa besar adalah seorang anak mencela kedua orang tua, sahabat langsung bertanya ke Nabi, "Rasulullah, apa mungkin
ada anak mencela kedua orang tua. Dia malah nanya apa mungkin, menunjukkan masa itu nggak ada anak mencela kedua orang tuanya. Sementara sekarang hal itu terjadi luar biasa. Sekarang kan bener-bener apa aja hal-hal yang kadang-kadang dia nggak pernah ngata-ngatain itu ke temennya, tapi dia katakan ke orang tuanya. Walaupun udah jadi di sebagian kelompok masyarakat itu dianggap sebagai hal yang lumrah. Misal apa? Cerewet amat. Anak ngomong ke emaknya begitu. Terus ngomong ke ayahnya apa? Kayak dia bener aja. Itu kan mencaci namanya, mencela. Kalau dulu mencela orang tua sendiri berarti mencela orang tua orang lain, yang itu akan berdampak orang lain itu atau anak orang itu akan balas mencela orang tua kita. Kalau sekarang mencela orang tua itu artinya mencela orang tua sendiri. Dan itu termasuk dosa besar, termasuk dosa besar. Ya, maka rekan-rekan, kalau kita lihat hadis-hadisnya ini adalah kita jadi berkesimpulan yang paling perlu dikendalikan, yang paling penting untuk diwaspadai ketika bermuamalah dengan orang tua itu adalah lisan, kendalikan lisan. Fatal. Seolah-olah ringan, mudah, tapi satu kata itu bisa menjadi penjerumus yang menjerumuskan kita ke dalam jurang neraka. Ya. Berikutnya hadis lagi, la yadkhulul jannata qata'. Ya, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ya. Terlebih memutus silaturahim dengan orang tua. Dulu pernah ada pertanyaan di majelis kita ini waktu bulan Ramadan ya. Bagaimana membuat pilihan yang tepat antara ingin berashrul awakhir 10 hari terakhir Ramadan dengan keinginan untuk bersilaturahim dengan orang tua. Nah, waktu itu sudah dibahas jawabannya, jika memang ada waktu lain yang lebih tepat yang memungkinkan untuk silaturahim, maka pilihlah waktu yang lain. Jika tidak, cuman itu doang waktunya di penghujung Ramadan karena pengen harus lebaran di kampung, karena itu saling menyenangkan, ingin menyenangkan hati orang tua, maka silahkan, tetapi dengan tetap berupaya agar bisa beriktikaf atau agar bisa berqiyamul lail menyambut Lailatul Qadar. Ya, jadi jangan sampai seperti hari ini sebagian umat, sebagian orang berkesimpulan silaturahim di penghujung Ramadan itu lebih penting daripada ashrul awakhir, lebih penting daripada i'tikaf, lebih penting daripada qiyamul lail, lebih penting daripada Lailatul Qadar. Enggak sama sekali. Silaturahim itu penting, tetapi tidak ada waktu khusus untuk silaturahim. Ya, yang ada perjuangan agar jangan sampai putus. Makin sering, makin baik. Nggak perlu nunda, nggak perlu nunggu sama sekali. Demikian kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang pintar berbakti kepada kedua orang tua. Di antara kesimpulannya, ikuti ketentuan Allah, ikuti arahan Allah, bagaimana bersikap, bagaimana menjalani hidup sebaik-baiknya. Karena jika tidak diikuti, maka terbuka kemungkinan kita melakukan hal-hal yang merusak di dalam kehidupan ini. Yang kedua, jika aturan dan arahan Allah tidak diikuti, terbuka kemungkinan kita menjadi aktor yang akan memutus hubungan silaturahim. Yang kedua, lakukan 5 hal agar terhindar dari status anak durhaka. Apa saja itu 5 hal? Yang pertama, jangan sampai ngucapin kata yang buruk kepada orang tua. Yang kedua, jangan
meninggikan nada bicara ke orang tua. Yang ketiga, ajak mereka bicara, jangan diamkan mereka, ajak mereka bicara dengan kata-kata yang mulia. Yang keempat, merendahlah di depan mereka, jangan tunjukkan siapa status, jangan tunjukkan kedudukan, jangan tunjukkan jabatan, jangan tunjukkan apapun. Yang kelima, yang terakhir, doakan. Ya. Nah, yang terakhir, kesimpulan kajian hari ini, jangan lupa durhaka itu termasuk dosa yang sangat besar, besar sekali. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan durhaka itu dosa terbesar kedua langsung setelah syirik. Demikian kajian pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.